Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sesi kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khusus untuk kelas 10 tingkat SMA maupun SMK. Namun pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas tentang salah satu cabang iman terkait dengan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih jauh membahas tentang mahabbah, maka terlebih dahulu kita akan melihat dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama adalah berasal dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarabtumuha wa tijaratun takhshawun kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya adalah, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah akan memberikan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah Taubah ayat 24. Selanjutnya di sini juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari, an Abi Musa anin Nabi SAW qol, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mencintai berjumpa dengan Allah, Allah pun akan mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya, siapa yang membenci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat apa sih sebenarnya yang dikatakan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian mahabbah adalah cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya, serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi cukup simpel sebenarnya, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dan kapanpun itu. Setiap ada kesempatan, di saat waktu luang, saat kita santai, maka kita sempatkan untuk berzikir, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah selalu berhusnuzan. Berhusnuzan itu artinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apapun yang telah ditentukan buat kita itu adalah hal yang terbaik buat kita. Jangan kita malah kecewa dengan apa yang telah diberikan atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu takut, berpaling dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala urusan kita hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu terlibat dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kemudian yang kelima adalah senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur, salat 5 waktu, salat asar maupun salat sunat, puasa sunnah, itu kita senang kalau kita betul-betul takut atau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sangat senang melaksanakan segala bentuk macam ibadah. Baiklah anak sekalian, selanjut adapun manfaat daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan berjumpa nanti di hari kiamat nanti, yaumil akhir. Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memperoleh manisnya iman. Kalau kita sudah merasakan manisnya iman, maka apapun yang terjadi semua akan terasa nikmat, akan terasa indah, karena kita percaya bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang sangat sempurna bagi hamba dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat seimbang antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhirat. Kemudian contoh mahabbah bagi kita sebagai pelajar muslim khususnya adalah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun. Apakah dalam perjalanan ke sekolah, ketika waktu istirahat, perjalanan pulang, atau kapanpun kita harus senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka bagaimanapun keadaannya kita akan selalu terbayang. Apapun yang kita lakukan, saat kita mandi, saat kita berdandang, saat kita belajar, kalau kita mencintai sesuatu, maka yang kita cintai itu akan selalu terbayang dan selalu rindu akan ketemu dengannya. Begitulah gambaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku sekalian, saya kira begitu untuk penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya dengan tema yang lain seperti khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi pada sesi kali ini bermanfaat bagi anakku sekalian. Jangan lupa banyak berzikir sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.